'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabihi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini kita alhamdulillah bisa beraktivitas, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia, yaitu bekerja, mencari nafkah, mencari mata pencaharian, yang dimana semua orang itu sangat membutuhkan pekerjaan, yang dimana ketika seorang mendapatkan pekerjaan tentunya dia akan bahagia. Ketika orang mendapatkan apa yang dia inginkan berupa pekerjaan, mata pencaharian, itu bisa menopang kehidupannya, bisa membantu keluarganya, membantu orang tuanya, membantu kerabatnya, membantu saudara-saudaranya. Dan juga bagi orang yang mendapatkan pekerjaan, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ada yang sebagian mereka ketika sudah bekerja, mereka ingin juga berumah tangga, ingin menikah. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka sebagian ada yang ingin membeli sesuatu yang diinginkan. Ada juga sebagian ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka ingin menghemat ataupun menabung, yang dimana tujuannya untuk buat modal atau persiapan masa depan. Semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah, tidak lepas daripada bantuan Allah, sehingga orang dimudahkan untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian manusia ketika mendapatkan pekerjaan mereka juga mensyukurinya. Mereka gunakan apa yang dihasilkan dari pekerjaannya itu digunakan untuk berbuat kebaikan. Terlebih lagi digunakan untuk mentaati Allah, digunakan untuk semakin dia bertambah kedekatannya kepada Allah, semakin tambah ibadahnya, semakin tambah takwanya kepada Allah. Tapi juga sebagian di antara mereka ketika sudah mendapatkan pekerjaan, ketika mereka mendapatkan hasil apa yang diimpi-impikan, yang diinginkan, yang diharapkan, ternyata apa yang terjadi menjadikan semakin lalai, semakin lupa kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan apa yang dia inginkan, yang dia minta ketika dia berdoa. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau berikan aku pekerjaan yang mapan, pekerjaan yang enak, yang mudah. Maka ketika doa ini dibuka pintu langit dan dikabulkan oleh Allah, maka orang yang seperti ini ternyata apa? Tidak pandai berbalas budi kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah. Padahal apa yang diinginkannya itu diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hal yang seperti ini pernah diungkapkan oleh seorang ulama besar, yaitu yang bernama Imam Qatadah.
Imam Qatadah ini termasuk deretan dari kalangan ulama tabi'in yang beliau ini sebagai ulama ahli tafsir. Beliau murid dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, menggali ilmu kepada sahabat yang mulia. Wafat beliau 117 Hijriah. Imam Qatadah ini pernah memberikan kalimat yang mulia, kalimat yang bisa menjadikan renungan bagi kita. Apa kata beliau? Khairul aish ya, ma la yuhlika wa la yudgika. Sebaik-baik mata pencaharian ataupun sebaik-baik pekerjaan atau sebaik-baik usaha yang kalian geluti, yang kalian jadikan profesi bagi kehidupanmu, maka adalah mata pencaharian ataupun pekerjaan yang itu semua tidak menjadikan dia lalai dan melampaui batas. Jadi pekerjaan apapun, mata pencarian apapun, usaha apapun, perdagangan apapun, itu bisa menjadi baik, bisa menjadi berkah, bisa mendatangkan manfaat, bahkan thawab wa ajrun indallah, pahala di sisi Allah, selama mata pencarian atau pekerjaan tadi tidak menjadikan dia lalai lupa kepada Allah dan tidak menjadikan melampaui batas dalam mencari pekerjaan. Nah, ini maksudnya apa? Akan kita sedikit kupas sebagai renungan kita. Mata pencarian atau pekerjaan ataupun profesi, skill apapun yang dimiliki oleh seseorang, itu akan bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat yang besar, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, manakala orang tersebut bisa menghadapi dua hal. Bisa menghadapi dua hal. Satu, dia tidak menjadi orang yang lalai ketika dia bekerja, ketika dia mencari nafkah, ketika dia mencari mata pencarian dia, ketika dia berdagang, berbisnis, tidak menjadikan dia lalai dan lupa untuk ibadah kepada Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, ketika seseorang ini sudah dia bekerja, maka jangan sampai pekerjaan yang dia geluti, yang dia jalani, menjadikan dia orang yang lupa lalai ibadah kepada Allah. Nah, ini pekerjaan yang barokah, ini pekerjaan yang mendatangkan manfaat dan pahala di sisi Allah. Selama orang yang bekerja itu tetap dia ibadah kepada Allah, sesibuk apapun, serepot apapun, tetap dia ibadah kepada Allah. Itu sebaik-baik mata pencarian, sebaik-baik pekerjaan. Makanya sampai Allah mengingatkan di dalam banyak ayat. Kalau kita buka, pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur, surat yang 24 ayat yang 37. Nanti bisa dibuka. Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Perhatikan ayat ini. Seorang laki-laki yang ketika dia ini melakukan transaksi apapun, bisnis, usaha, bekerja, berdagang,
Dan apapun yang dia lakukan demi untuk mencari nafkah, demi untuk mencari mata pencarian, pekerjaan, dan bisa mendapatkan hasil untuk keluarga atau orang-orang dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Maka kata Allah di dalam ayat ini, ketika mereka ini sedang tijaroh itu sedang berdagang, baik sedang jual beli, bisnis, ya. Ketika ada konsumen, ketika ada pembeli, ya, ketika ada relasi datang, ada teman bisnis. Saat ketika dia sedang sibuknya, sedang repotnya, la tulhihim, tidak menjadikan dia lalai dalam berzikir kepada Allah, tidak menjadikan dia lalai dalam ibadah sholat, tidak menjadikan dia lalai dalam berinfak atau mengeluarkan zakat. Jadi para jamaah Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Ini mengingatkan kita, ya. Ini laki-laki yang sejati seperti ini kata Allah, menggunakan kalimat rijal. Rijal dari rojulun, ya. Kalau kita lihat sifatnya dari rijlun, apa? Kaki. Kenapa? Selalu identik, ya, laki-laki itu selalu di depan, karena dia bisa menopang, menjadi pemimpin yang kuat, kokoh ketika dia ini menjadi sosok laki-laki di tengah keluarganya. Jadi ketika laki-laki ini tidak disibukkan dengan jual beli, perdagangan, bisnis, pekerjaan apapun yang dia geluti, maka dia tetap ingat kepada Allah. Waktu sholat, sholat. Waktu ngaji, ngaji. Ketika dia mampu, ada kelonggaran harta, dia bersedekah, membagi hartanya untuk di jalan Allah, disedekahkan, diinfakkan, digunakan untuk keluarga, menafkahi keluarganya, dan sebagian juga untuk modal. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, nah ini orang yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Orang yang seperti ini kata Allah, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jadi model orang seperti ini adalah orang yang takut, ya. Dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Takut kepada Allah, ketika nanti dia menghadap Allah, dia takut mendapatkan catatan yang buruk di sebelah kiri tangannya. Catatan yang buruk menyebabkan dia ini apa Bapak bersamaku? Masuk neraka. Dia takut masuk neraka. Coba Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan apapun, itu tandanya orang yang takut dia masuk neraka. Ya. Ketika nanti dihadapkan di padang mahsyar, ketika dihisab, ya, penglihatan dan hati mereka itu was-was, takut, bergetar. Jangan-jangan nanti saya masuk neraka nanti. Nah, orang yang takut kepada Allah pasti dia akan menjaga agamanya dengan sungguh-sungguh, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Dia kerja jauh dari keluarganya, tetap dia ibadah kepada Allah, apapun keadaannya. Dia tidak dilupakan dengan kesibukan-kesibukannya. Kenapa? Karena semua apapun pekerjaan yang dia geluti, yang dia jalankan, itu semua adalah pemberian Allah. Allah yang memberinya, Allah yang membimbingnya, Allah yang mengarahkannya, Allah yang memberikan ilmunya. Bukan semata-mata karena dirinya, bukan. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepandaiannya, bukan. Tapi semua pemberian Allah, semua pertolongan Allah. Tanpa bantuan Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa ada ilmunya Allah, dia tidak bisa apa-apa. Para jamaah Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, Allah langsung memberikan kalimat penegasan, mengingatkan. Ini bisa dibuka di dalam surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat yang 9.
Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Hei orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman ini ya. Yang tidak beriman ini tidak masuk dalam ayat ini. Ya. Jadi mereka yang tidak beriman, mereka yang kafir, munafik, musyrik, ini tidak masuk ayat ini. Kata-kata hei orang yang beriman ini sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada mereka yang betul-betul mentaati Allah, dipanggil sama Allah dengan kata-kata hei orang yang beriman. Ini panggilan dari Allah. Diingatkan sama Allah, jangan sekali-kali harta-hartamu, kekayaanmu, kesuksesanmu, anak-anakmu, keluargamu menjadikan kamu lupa lalai dalam berzikir kepada Allah. Zikrullah di sini para ulama tafsir mengatakan jangan menjadikan kamu meninggalkan sholat. Orang itu kalau sudah sibuk Pak Bu, kadang-kadang lalai sholatnya. Ya, dia lebih fokus kepada pekerjaan tadi. Padahal sudah ada panggilan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilan dari Allah. Ketika orang dipanggil oleh Allah, dia menjawabnya, itu orang yang betul-betul beriman. Tapi kalau dipanggil sama Allah, dia masih repot, dia masih sibuk, lebih mementingkan urusan dunia, pekerjaannya, bisnisnya, jual belinya. Ini orang yang imannya setengah-setengah. Kenapa? Karena seakan-akan panggilan Allah itu nggak penting. Panggilan Allah itu nggak penting. Yang penting saya dapat fulus, dapat duit. Padahal yang memberikan rezeki siapa? Allah. Hari itu misalkan kita kerja, kita bisnis, kita berdagang. Kalau Allah tidak menetapkan dikasih rezeki, ya nggak dapat. Betul nggak? Rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah. Kadang orang bekerja tidak bekerja, kalau memang itu jatahnya rezeki akan datang. Cuman memang manusia itu disuruh usaha. Dari usaha itulah akan mendapatkan kebaikan nanti. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini diingatkan. Jangan sekali-kali harta-hartamu, kekayaanmu, kesuksesanmu, hartamu, dan juga anak-anakmu, keluargamu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Orang kalau sudah sibuk dengan urusan dunia, dia meninggalkan sholat, pasti dia akan meninggalkan kewajiban yang lain. Sholatnya aja diremehkan, diabaikan, apalagi kewajiban yang lain. Boro-boro kok ngaji mencari ilmu, belajar agama, sholatnya aja ditinggalkan. Jadi kalau antum mau melihat orang baik itu lihat sholatnya, tertib nggak dia, berjamaah nggak dia, 5 waktu nggak, itu bisa dilihat orang itu baik. Kalau dia tertib sholatnya, masya Allah, amalan-amalan yang lain akan baik. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, man doya'as sholat faqad doya'a ala kulli amrin. Siapapun orang yang menyanyikan sholat, pasti dia akan menyanyikan urusan-urusan yang lain. Karena nggak amanah dia. Amanah Allah aja nggak dijaga, apalagi amanah manusia. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu sebaik-baik mata pencarian kalau dia ini betul-betul tidak menjadikan dia lupa ketika bekerja. Tetap urusan dunia itu nomor 2 setelah akhirat. Jelas? Ya. Makanya tadi kita sholat, Allah sudah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini saya bacakan tadi sholat untuk mengingat kita. Akan tetapi kalian lebih memilih urusan dunia, lebih memilih kesibukan dunia, jual beli kalian daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat nanti abadi selama-lamanya dan itu lebih baik, banyak kenikmatan. Ya. Jadi ingat para jamaah, ini diingatkan kita sama Allah. Kalian lebih memilih dunia daripada akhirat. Ingat, orang hidup di dunia itu berapa tahun sih? Paling banyak, paling maksimal 60-70.
Yang 100 itu jarang sekali Bapak Ibu. Nggak lama kita hidup. Ya. Kehidupan dunia itu hanya sebagai mazra'ah ilal akhirah. Sarana untuk menuju kehidupan yang abadi. Ibaratnya kalau kita di sini nandur ya, yang baik, maka kita akan dapat hasil panen yang baik. Kalau kita nandur yang tidak baik, ya, apa nandur? Menanam. Nah, itu. Kalau kita menanam yang baik, dapat panen hasil yang baik. Di dunia ini tempat untuk menanam kita. Kita mau nanam baik atau yang buruk, terserah kita. Kalau kita menanam yang buruk, nanti hasilnya ya buruk nanti di sana. Jelas Bapak Ibu, ya? Tergantung diri kita. Kita memposisikan di dunia ini sebagai apa? Hamba Allah atau manusia? Beda loh ya. Kalau manusia ini bisa mukmin, bisa kafir. Tapi kalau hamba Allah ini sebagai abdinya Allah. Apa? Abdinya Allah, budaknya Allah. Siap diatur di apapun diperintahkan oleh Allah, siap. Karena apa? Allah yang menjamin kehidupan kita. Itu para jamaah. Yang kedua, kata Imam Qatadah, pekerjaan kita akan menjadi baik, mata pencarian kita akan menjadi berkah dan bermanfaat selama kita mencarinya tidak melampaui batas. Apa maksudnya? La yudhik, tidak melampaui batas togo, ya. Artinya ketika mencari rezeki di situ tidak dengan cara yang haram. Dengan cara apa? Yang dilarang oleh Allah. Kita buka di dalam Al-Quran pertama, surat Al-Baqarah, surat yang kedua 168. Allah SWT menjelaskan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi khutatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, hai manusia, ini umum ya. Ini kalau sudah kata-kata ayuhan nas, ini umum, siapapun, baik dia beriman atau tidak, baik dia orang yang baik atau tidak, ini tetap ada panggilan dari Allah. Hai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang baik dan juga halal. Halal baik. Halal nggak baik dari penyakit. Jelas? Ya. Baik tidak halal, tidak berkah dan tidak berpahala, mengandung dosa. Makanya dua penggabungan halal dan baik ini harus selalu ada dalam pekerjaan kita. Halal baik. Halal tidak baik jadi penyakit. Ya, makanya banyak orang itu sakit-sakitan kenapa? Ya, mungkin di situ kandungan-kandungan zat-zat yang membahayakan dimakan saja. Akhirnya membuat tubuh ini rusak. Nah itu. Begitu juga baik, enak dimakan, tidak mengandung apapun, tapi haram, enggak boleh. Ya, karena akan bisa menyebabkan ancaman. Apa kata Nabi? Kullu nabata misuhtin minal haram benar al-lawih. Setiap jasad yang dipenuhi dengan barang yang haram, neraka yang pantas baginya nanti. Jadi kalau orang cari rezeki haram, ya hati-hati. Hasil dari riba, praktek riba, rentenir, menggandakan uang. Hasil dari praktek prostitusi, perzinaan. Jadi calo, cari BTS ini. Ya, jualkan. Dia sebagai penghubung. Atau jual anjing. Ya, nah itu jelas ini haramkan oleh Nabi. Jual bangkai. Jual darah dide kalau orang Jawa itu ya. Nah itu. Jual binatang-binatang yang disembelih selain nama Allah yang sudah mati ketabrak ya, dijual ya, bangkai. Selain nama Allah atau ketika menyembelih selain nama Allah. Barang-barang yang haram. Atau dia ketika jual beli mengandung apa? Gosok. Gosok itu menipu atau goror ya. Jadi jual beli yang tidak amanah, tidak jujur. Ini bagus barangnya, tapi apa? Cacat ternyata. Nah ini haram ini. Ini melampaui batas, menipu pedagang dia. Ketika transaksi dibilang barang itu baik, padahal mengandung cacat. Oh ini bagus, semua bagus. Ini
dari luar negeri, padahal belinya sebelah tangganya dia. Nah, itu. Atau ketika mengirimkan barang lewat online itu tidak sesuai dengan harapan si konsumen pembeli tadi. Yang dibeli di nomor 1, yang diberikan yang KW nomor 11. Ada toh? Atau ketika dibeli, nah ini nggak kunjung-kunjung datang barangnya. Ini penipuan, goror. Namanya ghish. Apa kata Nabi? Man ghassa falaisa minna. Barang siapa yang dia menipu, bukan golonganku. Nah, itu hati-hati. Ini ketika mencari pekerjaan mata pencarian bisnis, berdagang ataupun bekerja, dia melampaui batas. Pengen mendapatkan keuntungan yang besar, tapi dia mengorbankan keberkahan dan agamanya. Banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, kenapa? Tujuan pengen mengeruk keuntungan yang besar, tapi dia harus melanggar aturan Allah. Makanya kalau kita buka di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 29, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum. Hei orang yang mengaku beriman, panggil lagi yang mengaku beriman. Ini peringatan dari Allah. Ya, jadi kalau sudah dipanggil Allah karena sayangnya dieling nih. Orang tua mengingatkan anak itu tandanya apa? Sayang. Bukan kok benci enggak, tapi sayang. Jadi kalau diingatkan sama Allah, itu tandanya kita diperhatikan sama Allah. Hei orang yang mengaku beriman, jangan sekali-kali di antara kalian ketika memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Para ulama tafsir mengatakan dengan cara yang haram. Apapun bentuknya, menipu, ya, kemudian dengan cara riba, ada penggandaan uang, ya. Misalkan jual barang kredit, tiba-tiba dia tidak mampu membayar, ketika jatuh temponya ditambah lagi bunganya, tambah lagi ada tambahan bunga. Nah, ini riba. Nah, ini haram jelas. Ya. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Ta'ala, kalau bisnis jual beli itu suka sama suka, saling meridhoi, tidak mengandung penipuan, tidak mengandung riba, maka itu berkah. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, itu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Qatadah. Sebaik-baik mata pencarian selama tidak menjadikan kamu lalai lupa kepada Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak mengandung yang haram atau melampaui batas. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita. Tema inti yaitu tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Di antara 7 golongan kita sudah bahas kemarin, yaitu imam yang adil, imam yang betul-betul menerapkan hukum-hukum Allah dalam mengatur rakyatnya, dan dia amanah dan jujur, tidak mendolimi, menegakkan tauhid, ya, memberantas segala penyimpangan kesyirikan, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak rakyatnya untuk masuk surga dalam beribadah kepada Allah. Itu imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, termasuk 7 golongan yang akan mendapat naungan. Dengan naungan Allah, tidak akan merasa panas nanti di padang mahsyar ketika kita dikumpulkan di tanah lapang. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada iup-iupan ataupun tempat untuk berteduh. Itu panas matahari diletakkan di atas kepala kita semuanya yang jaraknya 1 mil. Makanya Nabi mengatakan tuda syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Dalam hadis Imam Muslim, ketika nanti matahari diletakkan di atas kepala seluruh manusia di padang mahsyar, ya, maka saat itu matahari itu jaraknya 1 mil. Ada yang mengatakan 1 jengkal. Nah itu 1 mil itu berapa? Kalau pesawat itu mil ukurannya itu di dunia atau di sana, tapi dekat sekali. Makanya ada yang mereka itu basah tenggelam dengan keringatnya sampai lutut, kaki, pusar, perut, tenggorokan, leher, sampai mereka tenggelam dengan keringatnya. Itu disebabkan karena
perbuatan dosa mereka. Semakin banyak dosa, semakin tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi ada orang yang tidak berkeringat, belas tidak berkeringat, sejuk, ya, itu namanya dhillun, ya, naungan, berupa awan yang Allah kirimkan. Sebagian mengatakan arsy Allah, ditempatkan arsy Allah itu menutupi matahari. Lah, saat itu para jamaah 7 golongan itu selain pemimpin yang adil adalah kata Nabi apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Seorang pemuda yang ketika dia tumbuh dewasa, ketika saat-saat menjadi pemuda, dia ini merupakan pemuda yang ahli ibadah, pemuda yang rajin dia beribadah kepada Allah. Makanya para ulama ketika mengatakan syabun, ya, itu pemuda itu selalu condong identik kepada apa Bapak Ibu? Condong kepada syahwat. Pemuda itu selalu identik kepada hal-hal yang melanggar aturan Allah. Ketika orang tumbuh dia menjadi pemuda atau dewasa, apa yang selalu diinginkan? Sesuatu yang kadang-kadang itu melanggar dari syariat. Ingin maksiat, ingin bersenang-senang, ingin bebas, ya, tidak mau diatur sama Allah. Apapun kehidupan ingin bebas dia. Pergaulan bebas, laki-laki perempuan. Ya. Makanya kalau kita lihat perzinahan itu luar biasa. Siapa mereka? Rata-rata mereka adalah dari pemuda-pemuda. Nggak ada yang tua, ada tua tapi jarang sekali pemuda. Pergaulan bebas, laki-laki perempuan tidak ada pembatas. Sudah berangkat mulai pacaran sampai mereka melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Naudzubillah. Nah, ini para ulama mengatakan sabun, yang ketika banyak para pemuda cenderung melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika pemuda kebanyakan mereka senang melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka ada pemuda yang masa hidupnya dia tumbuh dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Rajin sholat 5 waktu, rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, rajin dia mendatangi majelis ilmu, pengajian-pengajian. Rajin dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan berilmu. Rajin dia senantiasa berpuasa sunnah Senin Kemis, puasa-puasa yang lain. Rajin dia ini membantu pekerjaan orang tuanya di rumah ketika orang tuanya repot, ya. Dan rajin dia beribadah apapun yang dia inginkan. Masya Allah. Makanya sahabat Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia, namanya Salman Al-Faris, ya. Ini dari Persia, dia dari Persia. Dia pernah mengatakan dengan kalimat yang indah apa? Afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah ta'ala. Bahwa hadis ini menjelaskan ketika tumbuh orang itu semakin dia dewasa, semakin menjadi pemuda, maka saat itu tumbuh dewasanya dia. Ketika dia menjadi pemuda, maka dihabiskan untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka orang seperti ini, pemuda ini nanti akan dinaungi sama Allah pada hari kiamat. Dia tidak akan merasakan panasnya matahari. Jadi para jamaah ibu, Masya Allah, ya. Ini pemuda nanti yang ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah SWT. Jadi kalau ada pemuda siapapun dia aktif, ya, pengajian aktif, udah sholat berjamaah aktif, dia berbagai kebaikan-kebaikan yang lain, insya Allah ini akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang mereka nanti akan mendapat naungan dari 7 golongan, kata Nabi SAW adalah apa? Seorang laki-laki yang hatinya itu cenderung dengan masjid atau rumah-rumah Allah. Laki-laki yang hatinya ini selalu terpaut cinta, tresno, gati dengan masjid, rumah Allah.
Ini mereka akan mendapat naungan dari Allah, dilindungi dari teriknya panas matahari yang diletakkan di atas kepala mereka. Maksudnya bagaimana para jamaah Bapak Ibu? Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid ada dua makna. Yang pertama, laki-laki yang dimana dia ini senantiasa menjaga sholat berjamaah. Ketika masuk maghrib, dia menunggu sampai isya ketika di situ ada majelis ilmu, ada pengajian, dia duduk di situ mendengarkan. Atau kalau tidak ada, maka dia gunakan untuk berzikir dan baca Quran atau belajar membaca kitab-kitab, ya. Nah, itu yang pertama. Dia menunggu maghrib sampai isya. Yang kedua, yang dimaksud rajulun adalah laki-laki yang dimana ketika dia keluar masjid setelah dia melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu atau dia habis mendengarkan pengajian, maka dalam hatinya selalu cinta, pengen kembali lagi. Ketika dia pulang pengen kembali lagi, harapannya gitu. Jadi hatinya sudah terikat dengan masjid. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu pengertian dua. Yang pertama adalah mereka yang disibukkan dengan amal-amal kebaikan di masjid, selalu mereka habis waktunya di masjid dengan dia mendengarkan pengajian, membaca Quran dan berzikir. Nah, yang kedua adalah ketika dia keluar dari masjid, itu dia selalu kangen, pengen kembali lagi ke masjid. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kalau kita perhatikan dalam hadis ini, maka ini akan kita lihat di dalam ayat Allah, di dalam surat At-Taubah, surat yang 9 ayat 18, bisa dibuka nanti di rumah ya. Ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Sebelum kita jelaskan, kita rehat dulu, azan dulu ya. Silakan, nonton dulu. Kita lanjutkan sebentar. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah azza wa jalla. Maka terkait dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18, di situ dijelaskan bahwa di antara karakter sifat orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah itu memiliki 5 karakter sifat dalam dirinya. Yang pertama adalah kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Ya'muru masajidallah. Amara ya'muru. Imaratul masajid. Mereka yang senantiasa senang untuk memakmurkan masjid. Kata-kata memakmurkan imaratul masajid ini adalah apapun bentuknya secara umum. Para ulama mengatakan mereka yang punya dana, harta, bangun masjid. Tujuannya karena Allah, bukan karena pengen diwahkan, pengen dihormati, enggak. Tapi karena Allah, supaya orang bisa ibadah siapapun di dalamnya. Makanya Nabi mengatakan, man bana masjidan lillah bana baitan fil jannah. Dalam hadis Imam Bukhari, siapapun orang bangun masjid atau musola itu karena Allah, sekecil apapun karena Allah, bukan ada kepentingan yang lain, akan dibangunkan rumah nanti di surga atau istana di surga. Ya, itu yang bangun. Yang kedua, mereka yang kontribusi apapun yang bekerja, mulai menyediakan koralnya, pasirnya, semennya, atau yang kerja di situ, tidak ada harapan pengen digaji dan yang lain membantu, ya. Dan mereka yang kontribusi apapun demi kelancaran ibadah di dalam masjid musola, ya. Mungkin mereka bersedekah, kipas angin, sajadah, sarung,
kemudian mukena Al-Quran, kitab-kitab, apapun yang bisa dimanfaatkan untuk ibadah sholat di dalamnya, supaya orang yang sholat di dalamnya bisa nyaman, tenang, khusyuk dan tumakninah, apapun bentuknya. Dan mereka termasuk orang-orang yang meramaikan, ya, meramaikan apapun. Mereka orang yang berdakwah, mereka orang-orang yang berzikir di dalamnya, mendakwahkan ajaran Islam. Itu orang-orang yang masuk dalam cakupan ayat ini, mereka yang didapatkan oleh Allah, mendapatkan hidayah, dicintai oleh Allah. Ini tanda orang yang mendapat hidayah. Yang kedua, mereka yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, hanya ibadah kepada Allah, tidak pernah menyekutukan berbuat syirik kepada Allah. Ketika sudah dia sholat, ya, ketika dia beribadah, maka hanya Allah yang dijadikan sebagai apa? Sandaran hidupnya. Yang dimintai, yang dituju itu hanya Allah, bukan yang lainnya. Itu orang yang beriman. Jadi tidak pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Jangan kita beribadah di dalam masjid itu menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan? Syirik itu ketika sholat pamer, supaya sholatnya agar dipandang bagus, dilihat, ya, indah, panjang, ya, khusyuk. Jangan. Sholat itu karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena wanita, bukan karena siapapun atau manusia, tapi karena Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, mereka yang menjaga sholatnya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholah. Yang ketiga adalah kata Allah, wa aqamas sholah, menjaga sholat dengan tertib, waktunya, berjamaahnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan itu dijaga dengan baik. Ya, Bapak Ibu. Yang keempat kata Allah adalah mereka yang senantiasa wa atau zakah. Mereka yang mengeluarkan hartanya, berinfak di masjid atau di musola, supaya dia mendapat pahala yang mengalir atau sedekah jariah. Jadi apa? Mengalir. Jadi kalau kita berinfak di masjid atau musola, yang dimana kita berinfak di masjid atau musola itu, harta itu digunakan untuk kemakmuran, untuk pengajian, membina umat, membantu umat jamaah yang tidak mampu, ya. Jadi bukan hanya memperbagus, mempercantik masjid, enggak, tapi harta infak tadi digunakan untuk maslahat dakwah, ya, untuk maslahat apa? Dakwah, untuk kebersihan, ya, kesucian masjid, ya, membayari petugas, membayari yang berdakwah di jalan Allah, mengajarkan agama Allah. Nah itu bukan kok digunakan untuk bangun, tapi sepi jamaah dan pengajiannya nggak ada. Nah ini tanda akhir zaman itu, masjidnya banyak tapi kosong dari jamaah atau jarang ada pengajiannya. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah mereka yang hanya takut kepada Allah dalam beramal. Artinya apa? Tidak pamer. Bangun masjid nggak pamer. Ya, ini masjidku, wakafku, ya. Aku bangun habis 1 M lah, nggak usah dipamerkan. Biar Allah saja yang tahu. Nggak usah, ya, dipamer-pamerkan. Yang kedua, takut ketika nanti tidak diterima amal ibadahnya karena dia berbuat syirik kepada Allah. Yang ketiga, takut kalau dia meninggalkan sholat, ya. Takut kalau dia tidak mau berinfak, bersedekah padahal dia mampu. Gajinya 1 bulan melebihi, tapi dia berat ini berinfak, itu bersedekah berat. Nah, ini takut. Kenapa? Nanti dihisap hartanya. Orang kaya nanti hisapnya lebih lama, Bapak Ibu, nggih? Iya, karena hartanya banyak. Jadi orang kaya nanti hisapnya itu akan lama sekali. Kenapa? Kalau itu tidak digunakan untuk di jalan Allah, kebaikan-kebaikan dakwah, atau untuk membantu saudaranya, berinfak, memberi makan fakir, miskin, anak yatim, dan yang lainnya, maka orang seperti ini nanti akan lebih berat hisapnya nanti. Makanya orang kaya nanti yang bertakwa itu masuk surga belakangan sebelum orang miskin yang bertakwa masuk surga duluan. Jaraknya berapa? 500 tahun. Jaraknya 500 tahun. Nah itu. Dan dia takut kalau jangan sampai dia ini meninggal dunia
dalam kondisi su'ul khotimah. Kalau dia meninggal dunia, meninggalkan kewajiban-kewajiban tadi, dia takut nanti masuk neraka. Maka orang seperti ini dia akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia takut berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini laki-laki yang betul-betul nanti mendapatkan naungan pada hari kiamat, terbebas dari panasnya terik matahari dan merasakan sejuk sekali nanti di padang mahsyar. Yang semuanya merasakan panas, maka dia tidak akan pernah merasakan panasnya. Kenapa? Ditolong sama Allah. Dalam dirinya tadi apa? Hatinya cinta gandrung dengan masjid atau musola dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan amal ibadah kita, dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam beramal ibadah sehingga kita bisa menjadi hamba yang istiqomah dan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.